Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yaitu taat, istiqomah, ikhlas, dan taubah. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita dengan bab 3, yaitu akhlak terpuji. Materi ini merupakan materi akidah akhlak kelas 7 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPDI. Ini adalah kompetensi inti pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah kompetensi dasarnya. Ini adalah indikator pembelajarannya. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Anak-anak, di bab 3 ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Ingat sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang akhlak taubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat artinya kembali. Sedang menurut istilah, taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Anak-anak, dalil tentang taubat. Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah,
di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah kami, cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Zat yang Maha menerima taubat. Jika taubatnya betul-betul dilakukan dengan taubatan nasuha atau taubat yang jujur, yang didasarkan dengan tekad yang kuat, maka Allah akan menerima taubat kita. Anak-anak, selanjutnya syarat-syarat taubat sehingga taubat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua, merasa menyesal bahwa dosa yang telah kita lakukan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan menyesal sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan yang ketiga adalah mengembalikan hak-hak yang telah terzalimi. Yang keempat, bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulanginya lagi. Yang kelima, mengerjakan perbuatan baik. Dan yang keenam adalah mengakui dan menyadari bahwa ia membutuhkan Allah, bahwasanya kita selalu akan membutuhkan Allah. Dari syarat-syarat taubat inilah, jika kita telah memenuhinya, insya Allah akan menerima taubat yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah dampak taubat. Setelah kita melakukan taubatan nasuha, ternyata ada dampak-dampak yang akan muncul dari diri kita sebagai akibat dari sikap taubat yang kita tunjukkan kepada Allah. Yang pertama adalah kita akan merasa tentram dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan memperoleh keberuntungan karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melakukan taubatan nasuha dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat adalah dosa dan kesalahan akan dihapus oleh Allah. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, setelah kita melakukan taubatan nasuha, Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, terkecuali adalah dosa syirik. Anak-anak, ciri orang-orang taubat yang pertama adalah tidak memandang remeh perbuatan dosa. Yang kedua adalah menutup perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Manusia dalam kehidupannya tidak akan bisa terlepas dari dosa, sehingga jika kita telah melakukan perbuatan dosa, sebaiknya kita harus menutupi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Sedangkan yang ketiga adalah tidak senang jika melihat
orang lain berbuat dosa. Sedangkan yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal ini perlu kita lakukan. Hal ini perlu kita lakukan karena dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, hidup kita menjadi ke arah yang lebih baik. Sedangkan yang kelima adalah berhati-hati terhadap pergaulan, sehingga dari kelima perbuatan di atas akan menuntun kita serta menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindarkan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Anak-anak, kita lanjutkan akhlak terpuji yang kedua, yaitu akhlak taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Adapun dalil perintah taat terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. Kita baca anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas, maka kita bisa simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yaitu yang pertama adalah taat kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya adalah mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan yang kedua, taat kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah pada perintah taat yang kedua. Sedangkan taat yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat di atas tidak didahului kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat
dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk menaatinya. Selanjutnya anak-anak, ini adalah dampak positif dari sifat taat. Setelah kita mengetahui ketaatan kita harus kita lakukan kepada Allah, pada Rasul dan ulil amri, selama ketaatannya itu dibenarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan memperoleh dampak positifnya. Yang pertama adalah kita akan memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang kedua adalah memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintah-perintahnya. Sedangkan yang ketiga, kita akan memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-13. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Kita lanjutkan dengan akhlak yang ketiga, yaitu istiqomah. Pengertian istiqomah, secara bahasa istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Adapun dalil dari sifat istiqomah yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Hud ayat 112. Kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, senantiasa berbuat istiqomah dalam beribadah memang tidak mudah. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Akan tetapi, sebagai seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan selalu berada dalam jalan yang benar. Meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang Islam mengalami rasa malas atau gangguan lainnya. Setidaknya ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim untuk tetap istiqomah. Di antaranya adalah 1. Meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharap ridho Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang menghalangi ibadahnya. Sedangkan yang kedua adalah memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa selalu istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Karena dengan ibadah itu sendiri merupakan suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya adalah mengikat. Sedangkan yang ketiga adalah
meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dalam beribadah agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah. Maka hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seorang muslim sehingga ia tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hubungan manusia tidak terlepas dengan manusia yang lainnya, dan perilaku seorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Selanjutnya anak-anak, akhlak yang keempat yaitu ikhlas. Adapun pengertian ikhlas, secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak? Ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan sebagai perintahnya di dalam firman Allah, yakni Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162. Kita baca bersama-sama anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahu adzim, yang artinya katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162. Selanjutnya anak-anak, dampak ikhlas. Yang pertama adalah memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, merasa senang karena harapan ridha Allah. Yang ketiga adalah memperoleh kepuasan batin. Dan yang keempat adalah menjaga kerutinan dalam berbuat baik. Demikian anak-anak, betapa niat yang ikhlas memegang peran yang penting dan utama dalam setiap amalan kita. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk golongan muslimin. Di bagian terakhir, Bu Al sampaikan latihan soal. Kalian bisa mencatat soal tersebut dalam selembar kertas.
Untuk selanjutnya dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Untuk penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak, mari jadikan teladan Rasulullah dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.